Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga di rumah? Pastinya semuanya sehat dan baik-baik di rumah. Amin. Hari ini kita akan merayakan hari yang spesial loh. Apakah anak-anak tahu? Apakah Koko Jose tahu? Wah, spesial. Memangnya kenapa Bu Nanda kok spesial? Hari ini spesial karena kita akan bersama-sama merayakan KBTK yang berulang tahun ketiga. Wow, KBTK udah 3 tahun ya Bu Nanda? Ya benar sekali. Wah, keren banget. Nah, hari ini spesial banget karena KBTK berulang tahun. Tapi selain itu kita juga akan mengikuti ibadah awal tahun ajaran 2021-2022. Nah, langsung aja kita masuk ke ibadah kita ya Bu Nanda. Ya. Koko mau ajak anak-anak semuanya untuk menyanyikan satu lagu yang pastinya anak-anak tahu. Judulnya Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indah. Sekali lagi bertambah indahnya, bertambah indahnya. Ya, sebelum kita jauh beribadah lagi, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kali ini doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Sandy. Kepada Bapak Sandy, saya persilahkan untuk memimpin doa. Anak-anak, saat hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan di dalam doa pembukaan untuk kita masuk dalam ibadah ulang tahun dan juga ibadah awal tahun ajaran 2021-2022. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan pertemukan kami kembali dalam situasi online melalui YouTube. Kami bersyukur Tuhan, dan saat pagi hari ini kami mau bersama-sama masuk dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kami, anak-anak-Mu, Bapak Ibu Guru, dan juga para orang tua untuk kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kami serahkan untuk rangkaian acara kami dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Sandy yang sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Oke, apakah anak-anak semuanya masih bersemangat dan bersuka cita? Semangat. Oke, kalau semangat anak-anak berdiri ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan pakai gerakan. Wah. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan Bu Nanda dan Koko Jose. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Oh sukacitaku.
Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita semuanya mendengarkan pesan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Anang Sukamto. Kepada Bapak Pendeta Anang, kami persilahkan. Baik, shalom semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga staf pengajar dari KBTK Baptis dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan, dan juga orang tua, siswa yang bisa bersama-sama bergabung dalam kesempatan kita merayakan hari ulang tahun KBTK Baptis Kedungmundu yang ketiga. Saya mengucapkan selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Terima kasih gereja yang sudah memfasilitasi adanya KBTK Baptis Kedungmundu, dan juga terima kasih untuk staf dan kepala sekolah KBTK Baptis Kedungmundu, Kaningsi bersama dengan tim. Demikian pula dari orang tua maupun calon orang tua yang bersama-sama pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ketiga KBTK Baptis Kedungmundu, mengangkat satu tema, aku seorang pembelajar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku seorang pembelajar. Ya, kenapa adanya TK Baptis Kedungmundu ini? Ya, karena kita semua sama-sama menjadi pembelajar. Saudara, dalam perkembangan yang luar biasa saat ini, begitu sangat mudah berkenaan dengan hal pembelajaran. Baik bisa melalui teknologi yang pasti, terlebih di masa pandemik ini, yang tidak bisa bertatap muka, suka tidak suka, maka kita semua harus belajar, baik dengan daring maupun dengan yang lainnya, menggunakan online dan seterusnya. Dan bahkan itu sangat mudah, kalau Bapak Ibu pasti punya HP di rumah, bisa digunakan, dimaksimalkan untuk pembelajaran. Supaya apa? Kita semua bersama-sama boleh berkata, aku seorang pembelajar. Nah saudara, media sosial sangat mempengaruhi pembelajaran hal ini. Oleh sebab itu, mari sebelum kita masuk dalam pembagian firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, supaya firman-Mu yang disampaikan hari ini akan membagi kekuatan bagi kami, mendorong kepada kami bagaimana kami menjadi seorang pembelajar yang sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan dan mensukseskan anak-anak yang Tuhan percaya di KBTK Baptis ini Tuhan. Terima kasih, kami memohonkan berkat-Mu supaya pemberitaan firman dari awal sampai akhir boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, aku seorang pembelajar diambil dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 yang demikian kata firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saya ulangi sekali lagi, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami,
baik secara lisan maupun tertulis. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis secara tertulis mengajarkan kepada kita oleh Paulus bersama dengan tim, yaitu Silvanus dan juga Timotius. Mereka menjadi tim, menjadi partner yang sangat solid, sehingga dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, telah kamu terima dari kami, bukan dari saya, tapi dari kami, dari tim. Yaitu dari siapa? Paulus, Silvanus, dan Timotius. Itu bisa saudara lihat dalam pasal 1 ayat 1, bahkan juga dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Mereka menjadi tim yang sangat solid, menjadi tim yang pembelajar. Artinya tidak mudah puas. Nah, saudara, mereka orang-orang Kristen yang pembelajar. Mereka tim yang terus berjuang dalam pembelajaran bagaimana mengenalkan Yesus Kristus kepada dunia ini. Mereka berjuang keras, mereka mengajarkan, mereka memberikan catatan, tulisan, bahkan mereka juga secara lisan. Itu yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Nah, hal ini menggambarkan, menjelaskan betapa pentingnya pengajaran firman Allah, pengajaran apapun juga secara tertulis maupun secara lisan. Hal ini sama juga dalam pengajaran di kelas KBTK Baptis, perlu ada tertulis, juga perlu ada lisan, melalui penyampaian materi, melalui daring, melalui YouTube, melalui apa yang bisa digunakan di masa-masa pandemi, di mana kita harus menjadi seorang pembelajar untuk apa? Mensukseskan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai KBTK Baptis Kedungmundu yang memiliki hati untuk membawa orang memiliki satu karakter Kristus. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Sama dengan Paulus ini. Nah, saudara, mereka berjuang. Paulus, Timotius, dan juga Silvanus, mereka tidak mudah berjuang. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, dikatakan demikian, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Coba kita garis bawahi, memberitakan Injil, bukan sesuatu yang mudah. Mereka berjuang keras, mereka berusaha, berjerih lelah, siang dan malam, dan mereka masih ingat. Nah, saya pikir dalam waktu 3 tahun ini, perjuangan KBTK Baptis itu bisa berdiri, ya harapannya masih ingat. Dan ini tidak serta langsung semalam jadi, Bapak Ibu. Pergumulan, bahkan ada ide, ada masukan, ada pertentangan, ada pembicaraan, ada diskusi, itu semuanya masih diingat, direkam. Bahkan tidak langsung program langsung dilaksanakan, iya. Bahkan berjuang untuk hadirnya KBTK Baptis 3 tahun yang lalu. Bahkan lebih dari 3 tahun hal ini sudah mulai dipikirkan. Nah, saudara, mereka berjuang. Nah, hal ini tentunya menjadi suatu ingatan buat gereja, buat staf, pengajar, dan mungkin bisa menolong orang tua yang mempercayakan anak-anak kepada KBTK Baptis Kedungmundu kepada kami di sini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka sukses. Siapa yang sukses? Paulus bersama Timotius dan Silvanus, mereka sukses. Untuk apa? Mensukseskan jemaat. Menjadi gereja yang diberkati luar biasa. Ketika mereka menjalankan satu pergumulannya, bahkan mereka tidak hanya kompetensinya, kemampuannya, tetapi mereka melibatkan Roh Kudus. Secara spiritualnya dilibatkan. Bergantung kepada karya Roh Kudus, karya Allah. Demikian hadirnya KBTK Baptis ini tidak serta-merta karena kompetensi ada, tetapi karena Allah izinkan. Melibatkan kita berkarya, mensukseskan anak-anak yang berharga di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam pelayanan yang ada di Jemaat Tesalonika, mereka menjadi gereja yang sangat sukses. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 1:6-8, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan dan semua yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.
saudara perhatikan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia, Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Artinya nggak perlu promosi. Kenapa? Karena lulusan mereka itu sudah menjadi promosi. Artinya bukan berarti KBTK Baptis nggak perlu promosi, harus promosi. Di samping harus ada satu buah output yang benar-benar memiliki satu karakter yang baik di dalamnya. Jadi ini semua melibatkan baik itu gereja, baik itu staf atau pengajar, KBTK Baptis sendiri, dan juga bagi orang tua. Untuk apa? Mensukseskan anak-anak yang Bapak Ibu percayakan untuk dididik. Nggak sampai 6 tahun, saudara. Ya, paling 2 tahun, 3 tahun. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kita diajar untuk apa? Mensukseskan anak-anak ini. Semoga dengan usia 3 tahun, semakin mendewasakan gereja, juga staf daripada KBTK Baptis sendiri. Dan semoga orang tua juga menjadi partner yang sangat solid, yang sangat baik. Karena di sekolah, bahkan tatap muka dengan atau online dengan guru, pengajar hanya berapa jam, dan selanjutnya ada di rumah. Oleh sebab itu pentingnya tim, orang tua juga terlibat di dalamnya. Contoh saudara, misalkan dari gereja mengajarkan tentang hal berdoa. Diajarkan tentang hal berdoa. Iya, materinya berdoa. Bisa disampaikan, oh berdoa seperti ini dan seterusnya. Bagaimana anak merasakan dari pengajar bahwa dia adalah seorang pendoa. Hal demikian juga di rumah. Yang bisa melihat bagaimana orang tua melihat berdoa. Sehingga anak-anak ini bisa mengerti tentang kehidupan doa. Tidak hanya mendapat pengajaran, tetapi melibatkan roh Allah untuk berdoa. Jadi ini penting sekali betapa kompleksnya untuk mensukseskan anak menjadi seorang pembelajar. Nah, dari mana? Ya dari kita-kita. Menolong anak-anak untuk menjadi seorang pembelajar yang kuat, yang gigih, yang tangguh, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan pergaulan dunia yang sangat jahat ini. Ini contoh tentang doa. Jadi materi sampaikan doa, guru pengajar bagaimanakah, apakah dia juga seorang pendoa, ini sangat mempengaruhi pengajaran. Dan Bapak Ibu di rumah, mari gandeng tangan anak-anak kita, mari aja berdoa. Mari dilibatkan untuk berdoa. Ini kompleks. Ini totalitas. Untuk apa? Mensukseskan anak-anak kita menjadi seorang pembelajar. Seorang yang sungguh-sungguh dia mengatakan, aku seorang pembelajar. Dari mana? Dari diri kita sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai pendidik. Di sekolah, guru-guru menjadi pendidik, menjadi guru. Di rumah, Bapak Ibu menjadi pendidik untuk anak-anak. Di samping orang tua. Dalam hal khusus, contohnya berdoa. Contoh 2, hal bersyukur, berterima kasih. Hal ini juga penting. Kalau di kelas mengajarkan hal berterima kasih kepada orang tua, apakah juga anak-anak melihat guru-guru berterima kasih kepada anak-anak? Sudah belajar baik, terima kasih. Sudah belajar baik, terima kasih, bisa hadir tepat. Sedang mengajarkan terima kasih. Apakah juga di rumah orang tua bisa berterima kasih kepada anak ketika dia mungkin disuruh apa dan mau lakukan itu terima kasih. Hal terima kasih, hal bersyukur. Sederhana, kalau ingin kita mau menjadikan aku seorang pembelajar bagi anak-anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang pengajar, staf, tim, gereja juga harus menjadi pembelajar. Kiranya dalam usia 3 tahun ini, Tuhan memberkati KBTK Baptis Kedumundu, mensukseskan anak-anak yang Tuhan percayakan, melalui orang-orang tua yang mempercayakan kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja ini untuk bisa terus mendukung, dan juga menjadi tim yang solid di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun yang ketiga, dan selamat menikmati pembelajaran di pembelajaran tahun ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan, untuk kebaikan yang Tuhan Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur dalam usia 3 tahun ini, biarlah KBTK Baptis Kedumundu bisa terus menjalankan tugasnya untuk mengajarkan hal-hal prinsip tentang kebenaran, tentang Allah, sehingga tidak hanya membuat anak-anak sukses di dunia, tetapi anak-anak mengenal Allah di dalam Yesus Kristus dan memiliki pengharapan yang berdampak kekal di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, diberkatilah gerejamu, diberkatilah staf, diberkatilah orang-orang tua, dan lebih-lebih anak-anak yang Tuhan percaya untuk kami didik dan ajar di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Anang Sukamto yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyikan Hati yang Gembira adalah Obat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, Bu Nanda, Iya, Koko Jose. ingat gak hari ini hari apa? Ingat dong, kalau Bunda Nanda sih ingat. Kalau anak-anak, apakah ingat hari ini hari apa? Iya, spesial loh hari ini. Spesial karena hari ini KBTK berulang tahun yang ke-3 tahun. Yeay! Wah, di ulang tahun ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun KBTK yang ketiga. Kita akan bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Juga nantinya akan meniup lilin yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Anang, juga perwakilan KBTK yaitu Bu Uni. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Selamat ulang tahun KBTK Baptis Kedumundu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun KBTK. KBTK. KBTK.
KBTK Baptis Kedung Mundu Baptis Kedung Mundu yang ketiga maju terus sukses selalu Tuhan Yesus memberkati amin dadah teman-teman dadah Anak-anak, kita sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai selesainya. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anang Sukamto. Kepada Bapak Pendeta Anang dipersilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri dalam doa syukur kepada Tuhan. Dan kita mari bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun KBTK Baptis Kedung Mundu yang ketiga tahun ini. Kami berterima kasih Tuhan mempercayakan anak-anak melalui orang tua dan kesiapan para staf dalam mendidik dan mengajar. Kami mendoakan supaya memasuki pembelajaran tahun 2001-2022, kiranya Allah terus memberikan kelancaran dan pimpinan, sehingga proses pembelajaran bagi anak-anak boleh diberkati Tuhan untuk kami mensukseskan anak menjadi orang-orang pembelajar, sehingga mereka bisa memiliki satu kerinduan, memiliki satu semangat, memberikan kepada dirinya, memiliki keyakinan bahwa aku seorang pembelajar, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk masa depan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi KBTK Baptis Kedung Mundu ini, staf dan juga pengajarnya. Tuhan memberkati juga untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati untuk orang tua. Tuhan memberkati secara khusus bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Allah. Dialah Allah yang menolong kepada kami semuanya, untuk kami semua menjadi pembelajar-pembelajar yang sungguh siap di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah perubahan apapun. Kami tetap menjadi seorang pembelajar yang siap untuk membelajarkan, baik melalui kehidupan maupun melalui kompetensi yang ada, bahkan melalui kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kepada kami semuanya. Haleluya. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Koko bersama Ibu Nanda dan guru-guru KBTK semuanya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti MPLS dari hari Senin hingga ibadah hari Jumat ini. Nah, Koko mau mengingatkan juga, besok Senin anak-anak sudah mulai bersekolah secara online bersama dengan guru-guru KBTK Baptis Kedung Mundu. Anak-anak tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga menjaga jarak. Jangan berkerumun dan tetap di rumah saja ya kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.